Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkisahkan putra-putra Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi penerus keturunan umat manusia setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan bumi. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami selamatkan Nuh dan pengikutnya dari bencana yang sangat besar. Kami jadikan anak cucunya sebagai orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Kami abadikan baginya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Keselamatan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain." Surat Asy-Syaffat ayat 75 sampai 82. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami jadikan anak cucu Nuh sebagai orang-orang yang melanjutkan keturunannya." Imam Qatadah rahimahullah menegaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa seluruh manusia setelah banjir besar berasal dari putra-putra Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh memiliki kedudukan yang sangat agung dalam sejarah manusia, hingga beliau disebut sebagai bapak manusia kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 orang putra yang meneruskan keturunan umat manusia, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Adapun putra beliau yang lain tidak termasuk dalam penerus keturunan karena meninggal dalam keadaan kafir. Dari ketiga putra inilah Allah menumbuhkan berbagai bangsa, suku, dan peradaban yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Dari keturunan Sam, lahirlah bangsa Arab, Persia, dan Asyur. Dari keturunan Yafits muncul bangsa Turk, Mongol, Romawi, bangsa Sakalibah, serta bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan bangsa perusak yang akan keluar menjelang hari kiamat setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Adapun dari keturunan Ham lahir bangsa Qibti, yaitu kaumnya Fir'aun, kemudian orang-orang Sudan, serta orang-orang barbar. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang sangat panjang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Selama masa itu, beliau menyeru kaumnya siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun, kaumnya justru semakin berpaling. Mereka menutup telinga, menutupi kepala dengan pakaian, dan terus-menerus mempertahankan tradisi penyembahan berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Berhala-berhala itu memiliki nama-nama seperti Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh menghadapi ejekan, ancaman, bahkan rencana pembunuhan, namun beliau tidak pernah berhenti menyeru kepada tauhid. Dalam kondisi tekanan yang sangat berat inilah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena kaumku telah mengalahkanku." Maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar di bawah pengawasan dan wahyunya. Pembuatan bahtera ini menjadi ujian tersendiri, karena Nabi Nuh mengerjakannya di daratan yang jauh dari laut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kapal tersebut dibuat melalui proses yang sangat panjang. 100 tahun menanam pohonnya, 100 tahun menyerut dan mempersiapkan kayunya, dan 100 tahun berikutnya membangun kapal tersebut. Ketika proses pembuatan bahtera, kaumnya melewati Nabi Nuh sambil mengejek dan menertawakannya. Namun Nabi Nuh menjawab ejekan itu dengan keyakinan penuh bahwa azab Allah pasti akan datang. Ketika perintah Allah datang, langit menurunkan hujan deras tanpa henti dan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Maka terjadilah banjir besar yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya, hingga menenggelamkan seluruh daratan bumi dan memusnahkan seluruh kaum yang kafir. Namun, sebelum banjir besar itu benar-benar datang, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk memasukkan orang-orang beriman dan pasangan hewan ke dalam bahtera. Beliau memanggil putra-putranya dengan penuh kasih sayang, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Yam.
Nabi Nuh menyeru mereka agar naik ke kapal dan tidak bersama orang-orang kafir. Namun putranya yang bernama Yam, yang juga dikenal dengan nama Kan'an, dalam sebagian riwayat, menolak ajakan ayahnya. Ia merasa yakin bahwa gunung yang tinggi akan melindunginya dari banjir. Keyakinan itu muncul karena kesombongan dan pengaruh lingkungan yang rusak. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Nuh alaihissalam tidak rela melihat anaknya tenggelam bersama orang-orang yang diazab. Karena itu, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Naiklah kamu semua ke dalam kapal itu dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Allah memerintahkan bumi menelan airnya dan langit menghentikan hujannya. Maka air pun surut dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Orang-orang zalim dibinasakan, sementara orang-orang beriman diselamatkan. Kesedihan Nabi Nuh alaihissalam atas tenggelamnya putranya mendorong beliau untuk berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Nabi Nuh menyebut bahwa putranya adalah bagian dari keluarganya, karena secara nasab ia memang anak kandungnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ikatan keluarga yang hakiki di sisinya bukan semata ikatan darah, melainkan ikatan iman dan ketaatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik." Surat Hud ayat 46. Dengan ini Allah menegaskan bahwa kekafiran memutuskan ikatan keluarga di sisi Allah, meskipun hubungan darah tetap ada di dunia. Selanjutnya Allah menasihati Nabi Nuh agar tidak meminta sesuatu yang tidak beliau ketahui hakikat dan akibatnya, serta memperingatkan beliau agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, "Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya aku memperingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil." Mendengar teguran itu, Nuh alaihissalam segera menyadari kesalahannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, penuh kesejahteraan dan keberkahan dari kami, bagimu dan bagi umat-umat yang beriman bersamamu. Dan ada pula umat-umat lain yang akan kami beri kesenangan. Kemudian setelah itu, mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kisah ini dengan firman-Nya, "Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Dengan demikian, dialog antara Nuh alaihissalam dan Kan'an, salah satu putra Nuh yang kafir, menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bahwa Kan'an tidak termasuk orang-orang yang berada di dalam bahtera. Ia pun keluar dari barisan putra-putra Nuh yang menjadi asal-usul dan penerus umat manusia di muka bumi. Maka yang akan kita kisahkan adalah 3 putra Nuh alaihissalam. Hal ini karena jumlah orang yang berada di dalam bahtera Nuh memang tidak banyak. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang ikut bersama Nuh hanyalah 3 putranya beserta istri dan anak-anak mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa ada pula para pengikut Nuh yang beriman, namun jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 80 orang. Bahkan disebutkan dalam kurun waktu 20 tahun, Nuh alaihissalam hanya mendapatkan 1 atau 2 orang pengikut saja. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di atas kapal itu benar-benar sedikit jumlahnya. Di dalam bahtera tersebut, Nuh alaihissalam juga membawa binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Dari peristiwa inilah kemudian menjadi cikal bakal keberlangsungan seluruh jenis binatang di muka bumi. Demikian pula manusia yang setelah banjir besar itu berkembang dan menyebar kembali ke seluruh penjuru alam semesta dari keturunan 3 putra Nuh alaihissalam, Sam, Ham, dan Yafits. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, siapakah Sam, siapakah Ham, dan siapakah Yafits ini?
Pertama adalah Sam. Sam dilahirkan di wilayah Nahrain. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh kaum yang kafir hingga tidak tersisa seorang pun, kecuali mereka yang diselamatkan di dalam Bahtera Nuh. Sam kemudian memilih untuk menetap di wilayah Yaman. Di sanalah ia mengawali kehidupannya dan membangun sebuah kota. Ia mendirikan benteng dengan 7 pintu sebagai penjaganya. Namun, seiring berjalannya waktu, pintu-pintu dan gerbang-gerbang kota tersebut runtuh satu persatu. Hingga kini, yang tersisa hanyalah satu gerbang yang dikenal dengan nama Babul Yaman. Maka siapapun yang pernah mengunjungi Yaman atau tinggal di sana, tentu mengenal Babul Yaman, sebuah kawasan pasar yang terkenal. Itulah satu-satunya peninggalan yang masih tersisa, sementara gerbang-gerbang lainnya telah hancur dimakan zaman. Sam inilah yang kemudian meletakkan dasar permukiman awal di wilayah tersebut, yang kelak berkembang menjadi kota yang dikenal hingga hari ini. Peninggalan yang masih dapat disaksikan dari jejak Sam adalah gerbang Babul Yaman, yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah manusia setelah banjir besar di masa Nuh alaihissalam. Lah dari Sam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menganugerahkan keturunan yang sangat banyak. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Sam memiliki 3 orang putra, sementara dalam referensi Taurat disebutkan bahwa jumlahnya 5 orang. Mereka adalah Lut, Iram, Arfakhshad, dan dalam sebagian riwayat ditambahkan pula Ilam serta Asyur. Dari keturunan Lut bin Sam bin Nuh, lahirlah bangsa Persia, bangsa Jurjan, bangsa Amalik, termasuk pula kaum Al-Jababirah yang dikenal dengan sebutan Al-Kan'aniyun. Adapun dari Iram, lahirlah bangsa-bangsa besar yang dikenal dalam sejarah, di antaranya kaum Ad yang dinisbatkan kepada Ad bin Iram. Dari keturunan inilah pula muncul kaum Samud dan kelompok-kelompok Arab kuno lainnya. Pada hakikatnya, mereka termasuk bagian dari bangsa Arab awal. Sementara itu, dari Arfakhshad lahirlah Kinan. Dari Kinan lahir anak-anaknya, di antaranya Syalih. Dari Syalih lahir Abir, kemudian dari Abir lahir Falik. Dari Falik inilah lahir suku Arab yang dikenal dengan nama Qahtan. Anak-anak Qahtan inilah yang kemudian dikenal sebagai bangsa Arab murni. Bahkan, dari rangkaian keturunan ini pula lahir Azar, yang darinya kemudian lahir Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, dari keturunan Sam juga terdapat garis keturunan Ilam dan Asyur. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dari Sam lahirlah bangsa Arab, bangsa Ibrani, bangsa Asyur, dan bangsa Elam atau Persia kuno. Kemudian yang kedua adalah Ham. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ham memiliki beberapa orang putra, di antaranya Kusi, Misraim, Kut, dan Kan'an. Dari keturunan Ham inilah kebanyakan lahir bangsa-bangsa yang berkulit hitam, meskipun tidak semuanya demikian. Hal ini karena setelah peristiwa banjir besar, Ham memilih menetap di wilayah Afrika. Kemudian dari keturunan Ham, lahirlah bangsa Sudan, bangsa Mesir, bangsa Libya, serta Namrud dari Babilonia, seorang raja yang sangat zalim yang juga termasuk keturunan Ham. Jika diperluas lagi, dari garis keturunan ini pula muncul berbagai bangsa seperti Amazigh, Hawariyun, dan kelompok-kelompok lainnya. Bahkan, penduduk wilayah Syam yang meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon, dalam sebagian riwayat juga banyak yang dinisbatkan kepada keturunan Ham. Demikianlah, dari Ham lahir berbagai bangsa yang kemudian tersebar di banyak wilayah bumi. Adapun putra ketiga, yakni Yafits, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa ia memiliki keturunan yang sangat banyak. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa di antara putra-putra Yafits adalah Jamil, Mawi, Maurik, Bawan, Fawab, Masjid, dan Tiras. Dari keturunan-keturunan inilah kemudian lahir berbagai bangsa besar yang tersebar di penjuru dunia. Dikatakan bahwa dari Jamil lahir para raja Persia. Dari Tiras lahir bangsa-bangsa Mongol dan bangsa-bangsa di wilayah Asia. Dari Masjid dan Mawi lahir Ya'juj dan Ma'juj. Dari Masjid pula lahir bangsa-bangsa Asban. Sementara dari Bawan lahir bangsa-bangsa Burjan. Dan masih banyak lagi keturunan Yafits yang menyebar ke berbagai wilayah dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan keturunan Sam dan Ham.
Kita dapat melihat contohnya pada Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa dari setiap 1.000 orang, hanya 1 orang yang berasal dari golongan kita. Maksudnya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah besar, dan merekalah mayoritas penghuni neraka dari kalangan manusia. Perbandingannya sangat mencolok. Dari 1.000 orang, 999 orang masuk neraka, dan mereka adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan hanya 1 orang yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin. Perbandingan ini menunjukkan betapa besarnya jumlah keturunan Yafis dan betapa luas penyebaran mereka di muka bumi, dari barat hingga timur, dari utara hingga selatan. Mereka tersebar di berbagai penjuru dunia dan ada di mana-mana. Hal ini berbeda dengan keturunan Sam dan Ham. Bahkan, bangsa-bangsa Eropa dinisbatkan kepada Yafits, sehingga ia disebut sebagai bapak orang-orang Eropa karena banyak keturunannya menetap di wilayah barat. Demikian pula bangsa-bangsa Asia yang dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan ciri-ciri tertentu juga dinisbatkan kepada keturunan Yafits. Semua ini menunjukkan bahwa keturunan Yafits menyebar luas hingga memenuhi bumi. Para ulama sejarah menjelaskan bahwa dari keturunan Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, manusia menyebar dari ujung selatan hingga ujung utara, dari ujung barat hingga ujung timur. Dengan kata lain, seluruh manusia di muka bumi ini pasti bersambung nasabnya kepada salah satu dari 3 putra Nuh tersebut. Jika bukan melalui Sam, maka melalui Ham, dan jika bukan melalui Ham, maka melalui Yafits. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari nasab 3 putra Nuh alaihissalam ini, karena merekalah yang menjadi asas berkembangnya umat manusia setelah peristiwa banjir besar. Dengan demikian, jelaslah bahwa kita semua adalah keturunan Nuh alaihissalam, dan Nuh adalah keturunan Adam alaihissalam. Keyakinan ini sekaligus membantah teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Biarlah itu menjadi keyakinan Darwin dan para pengikutnya. Adapun kita, kaum muslimin, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita adalah anak keturunan Nuh alaihissalam, dan Nuh adalah keturunan Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.